Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payah itu. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia, dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau kita lihat di Pengkhotbah 2 4 ayat sampai 11, siapakah Salomo itu? Salomo itu raja real estate, ya. Kenapa sih memang raja real estate? Dia mendirikan rumah-rumah, ahli perkebunan, ya, ahli irigasi, ahli peternakan, juga ahli untuk mengatur karyawan, juga menghubungkan internasional, seorang sastrawan. Nah, saya lihat di sini, adakah konglomerat di dunia saat ini yang bisa sesempurna Salomo? Saya tidak pernah melihat sampai saat ini, ya. Nah, bukankah kita juga ditempatkan di sini, kita adalah profesional yang dikirim dari perusahaan masing-masing? Bukankah kita juga orang-orang yang terpilih? Terlebih lagi kita terpilih, kita adalah anak Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Nah, sudahkah kita melihat di belakang apa yang kita lakukan sebagai profesional kita di Bangkok ini? Sudahkah kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan sudah takut akan Tuhan? Karena kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, semuanya akan sia-sia, ya Bapak dan Ibu. Seperti ya juga yang dialami Salomo ini, dia adalah luar biasa mengenai kerjanya, dia sangat berprestasi. Dan saya melihat juga, karena kita tahu semua bahwa Salomo terkenal dengan semuanya, yaitu hikmatnya juga terkenal, ya. Tapi Tuhan tetap izinkan, padahal Salomo adalah orang yang dipilih Tuhan. Bahkan Salomo kan juga diberi Tuhan dengan nama lain, yaitu Yedija. Melalui Nabi Nathan, Tuhan mengatakan, aku akan memberi Salomo namanya Yedija, yaitu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tapi dia tetap merasakan semua itu sia-sia, ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita mau melihat juga tentang kekayaan dia. Salomo ini sangat kaya sekali, ya. Dia kerjanya berprestasi, kekayaannya luar biasa, ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak lihat, Bapak dan Ibu tidak usah baca, kita lihat di kekayaan Salomo bisa di Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29. Yang jadi satu pikiran saya hanya melihat satu ayat aja yang di depan, yaitu ayat 14. Saya tuh sangat kaget sekali, saya coba menghitung kekayaan dia, di mana dia itu setahunnya itu punya 666 talenta emas, ya. Dan saya juga dari berpikir, kenapa Tuhan izinkan angka 666, ya, di dalam Salomo ini, 666 talenta emas. Saya coba hitung 666 talenta emas, itu kalau satu talenta 34 kg, itu berarti hampir 22.600 kilo something, ya. Dan saya coba convert dengan uang yang saat ini, setelah saya lihat ternyata kalau emas itu kita hitung itu hanya satu aja, belum persembahan-persembahan lainnya, belum dia punya peternakan apa semua, itu sudah hampir $1 miliar, ya Bapak dan Ibu. Hampir $1 miliar, ya. Nah, saya lihat begitu luar biasa. Dan kalau kita tadi bandingkan dengan konglomerat lainnya, itu nggak ada apa-apanya semua, ya. Nah, yang saya mau bahas di sini, dia pun merasa ini adalah sia-sia. Bahkan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 15, ya, Salomo memberikan suatu saran buat kita, suatu advice buat kita, supaya saat kita menggunakan berkat Tuhan itu tidak sembarangan, ya. Nah, saya akan coba bacakan sendiri di Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 15, di mana diceritakan di sini di firman Tuhan di ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Benar yang dikatakan, ini pun sia-sia. Kadang-kadang kita pun sama, ya. Kita seorang manusia, tetap kita mencari uang. Tapi kadang-kadang pada saat kita mencari uang itu kita lupa akan waktu, ya. Kita lupa akan waktu. Terus kita mencari terus, ya. Akhirnya kita menyampingkan hubungan intim kita dengan Tuhan, ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada acara yang dilema antara disuruh memilih antara ke gereja atau pekerjaan, kadang-kadang karena tekanan dari ekonomi kita meninggalkan, ya. Kita memilih untuk tidak ke gereja, menyelesaikan pekerjaan kita.
Nah, ini Salomo sudah mengingatkan kita, dan di ayat lainnya itu jelas juga ya. Kemudian dengan ayat 10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja baik, yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Nah, Bapak dan Ibu, memang benar ya, kalau orang, saya tidak membatasi orang itu harus kaya atau enggak. Tapi kadang-kadang ada, saya lihat beberapa orang yang punya duit, yang punya harta yang banyak, kadang-kadang pengeluarannya itu jadi lebih banyak lagi ya. Sehingga untuk menerima berkat Tuhan ini, dia menggunakannya secara sembarangan. Saya kasih satu contoh kesaksian juga yang saya alami. Saya pada waktu akhir tahun yang lalu, saya melihat ada seorang bisnismen dari Jakarta. Orang ini saya kenal cukup lama dan cukup kaya ya. Saya nggak ketemu sih, cuma ketemu istrinya setelah saya sampai di LA pada bulan Januari. Ternyata orang ini bermalam di Las Vegas, salah satu hotel yang cukup gede di Caesars Palace, di mana hotel ini mahal sekali, dan waktu menempatinya itu nggak tanggung-tanggung. Yang ditempati bukan lagi penthouse seperti apartemen, satu ruangan ada 3 kamar. Di dalam ruangan itu disediakan pembantu, disediakan ada biliarnya juga ya, ada poolnya. Nah, saya lihat di sini orang yang diberkati ini luar biasa, tapi dia juga seorang hamba Tuhan ya. Dia seorang hamba Tuhan. Saya pikir, kenapa uang yang dia dapat kok nggak diperbantukan untuk orang lain gitu? Maksud saya seperti itu, pikiran saya seperti itu ya. Dan setelah saya lihat, ternyata masalahnya adalah masalah gengsi ya. Masalahnya adalah masalah gengsi ya. Karena kebetulan waktu dia berangkat, dia membawa beberapa orang lagi, kira-kira 4-5 orang bisnismen dari Jakarta. Dan satu hal lagi, pada saat di sana saya lihat, setelah saya bertemu dengan istrinya di LA, kita makan sama-sama, saya lihat suaminya gimana, udah pulang. Saya bilang, luar biasa sudah pulang ya. Terus yang terlebih kaget lagi, waktu pulang dia cerita bahwa suaminya sama kawan-kawannya itu ke Singapura nyewa jet. Jadi secara pribadi 17 orang jet itu disewa oleh orang ini ya, dari Las Vegas sampai ke Singapura. Saya bisa perhitungkan berapa biayanya ya, karena dia bilang bisa tidur terus bisa mandi. Padahal yang saya tahu first class saja kalau ke Amerika itu sekitar 5.000-6.000 US. Kalau ini secara pribadi mungkin Bapak Ibu bisa hitungkan sendiri ya. Dan saya pikir, kenapa ya berkat Tuhan ini, apa yang dikatakan Salomo ini benar sekali. Kadang-kadang kalau kita diberkati Tuhan, tapi kalau kita tidak bisa memanage berkat yang Tuhan berikan, saya yakin suatu saat Tuhan juga akan menegur kita ya. Dan ini terjadi banyak sekali ya. Dan satu hari pun saya melihat waktu saya ke Jakarta, saya jalan-jalan, Bapak dan Ibu mungkin mengetahui, kita di sini juga kenal seorang hamba Tuhan yang kebetulan bisnisnya adalah perkebunan. Pada saat saya di Jakarta, satu hari aja sama saya naik mobil, saya udah tahu turnover bisnisnya adalah 1 M ya. Hanya jual bunga ya Bapak dan Ibu, 1 M. Saya tanya ke dia, Pak, kenapa bunga begitu mahal yang Bapak jual? Dia bilang, ya mahal, kenapa? Karena prestis saja, karena gengsi. Bayangin, bunga, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa bunga yang dulu yang terkenal adalah aglonema dan adenium. Pada awal pertamanya, satu bunga bisa dijual 300 sampai 600 juta. Saya tanya, Pak, siapa yang beli? Yang beli adalah salah satu bos di Jawa Tengah yang punya perusahaan jamu. Ya, Pak. Kaget saya. Terus yang lain siapa beli lagi, Pak? Iya, Pak. Karena kalau sudah untuk level atas, itu biasanya tamunya juga level atas. Dia bilang gitu. Oh begitu ya. Terus yang beli lagi siapa? Ya istri pejabat, dia bilang. Bayangin, bunga 300 sampai 600 juta itu dibeli oleh istri pejabat juga ya. Bagi saya kalau 300-600 itu cukup untuk beli satu rumah gitu ya. Ini jadikan satu bunga. Nah ini apa yang Salomo katakan ini benar sekali. Kadang-kadang memang kadang-kadang orang sangat keterlaluan ya. Karena saya juga lihat stok bunga dia yang ada di Sentul. Saya ke tempat dia stok bunga di Sentul. Ya, ternyata harganya mahal-mahal. Ada satu pot saya lihat 150 juta begitu. Nah,
biarlah pada pagi ini apa yang saya ceritakan ini mungkin menjadi suatu advice buat Bapak dan Ibu. Kalau Ibu memang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, biarlah kita bisa memanage keuangan kita ini dengan benar gitu ya. Ini yang boleh saya terima. Terus kemudian di ayat selanjutnya ya, sampai Salomo juga mengatakan sia-sia ya, di ayat selanjutnya mengatakan demikian. Salomo memperingatkan ke kita ya, yaitu dan kekayaan itu di ayat 13, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Nah, untuk keuangan adalah sangat penting sekali ya Bapak dan Ibu. Kalau kita diberkati, kita berusaha supaya harta kekayaan kita ini bukan dimakan belalang pelahap, belawang kelompak ya, tapi kita bisa turun-menurun sampai anak-anak kita ya. Satu hal yang saya lihat, kebetulan sini juga ada orang Surabaya, tapi saya tidak akan ngomongkan siapa orang Surabaya ini. Mungkin pernah masuk di media di Surabaya, orang ini ternyata orang Kristen, Bapak dan Ibu, dan cukup berduit. Akhirnya terjadi, kenapa? Karena kekayaan dia ini tidak bisa dimanage dengan benar. Waktu pembagian ke anaknya itu nggak benar, sampai terjadi tembak menembak ya. Dan luar biasa, orang ini juga orang Kristen. Saya lihat terakhir katanya dia orang ini orang Kristen, dan saya sangat sayangkan. Dan banyak sekali memang kejadian-kejadian seperti ini sekarang ya. Banyak sekali orang tua yang kalau orang tua ini punya dasar iman yang kuat dan mengerti akan firman Tuhan, saya yakin kejadian ini tidak akan menimpa ke anak-anak Tuhan ya. Karena kita sudah tahu apa yang firman Tuhan katakan ya. Nah, setelah saya lihat ternyata benar. Karena apa? Orang ini dalam kehidupannya pun bukan suatu kehidupan yang benar, walaupun dia anak Tuhan. Biarlah pada pagi ini kita mau memanage uang kita ya, untuk supaya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ya. Walaupun Tuhan menjanjikan bahwa sampai kapanpun anak cucu kita tidak akan meminta-minta kalau kita mau berpegang pada firman Dia ya. Nah, itu yang saya dapat ya. Kemudian, nah, kalau kita lihat di Amsal 11 ayat 4 mengatakan yaitu pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, Bapak dan Ibu, Amsal 11 ayat 4 ini sudah mengingat kepada kita bahwa kemurkaan harta memang tidak berguna ya, tapi kebenaran di sini dimaksud adalah kebenaran tentang firman Tuhan, itu akan melepaskan kita dari maut. Nah, kemudian kita lihat apa yang Salomo raih dengan hebat sekali adalah kenikmatan anggur ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu bahwa dia seorang raja. Dia kalau minum anggur pun nggak ada batasnya ya. Jelas sekali di dalam Amsal 23 ayat 29 sampai 35 mengatakan demikian. Kita mau baca tentang anggur ini ya. Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Bunyinya, siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyembunyikan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa bila aku siuman. Nah Bapak dan Ibu, memang anggur ini kalau kita minum berlebihan itu akan menjadi racun ya Bapak dan Ibu. Tapi anggur juga bisa bagus untuk pencernaan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan minum anggur baik buat pencernaan, itu ada di 1 Timotius 5 ayat 23. Nah soal anggur saya mau katakan, kenapa anggur ini kalau berlebihan akan memabukkan ya. Apalagi yang dicampur. Bapak dan Ibu mungkin melihat sekarang banyak di media massa, beberapa bulan yang lalu di Semarang terjadi orang meninggal 14 orang karena kalau orang Indonesia bilang itu adalah anggur